Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tangguh Prakoso dan pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Pangan, kita akan membahas budidaya suatu tanaman yang sudah tidak asing lagi, yang sering kali kita konsumsi, bahkan sering kali kita temui, yaitu adalah tanaman jagung atau biasa kita kenal dengan ZMS. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada dasarnya kita sudah mengetahui bagaimana cara meningkatkan suatu produktivitas tanaman. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan suatu produktivitas tanaman, yaitu adalah dengan cara ekstensifikasi, yaitu adalah perluasan lahan yang kita miliki, sehingga dengan perluasan lahan yang kita miliki berarti populasi yang nantinya bisa kita tanam pada suatu luasan tertentu maka akan bertambah. Harapannya, jika suatu tanaman yang kita tanam itu bertambah, berarti kemungkinan potensi hasil yang nantinya akan kita dapatkan juga akan meningkat. Nah, itulah salah satu kata kunci dari peningkatan produktivitas tanaman dengan cara intensifikasi atau ekstensifikasi, mohon maaf. Nah, berikutnya cara peningkatan produktivitas yang berikutnya yaitu adalah secara intensifikasi, yaitu adalah dengan cara memberikan input yang maksimal pada lahan yang kita miliki. Seperti apa caranya? Seperti pemupukan, seperti itu, atau mungkin adalah perbaikan cara budidaya tanaman yang akan kita budidayakan. Nah, itu adalah kata kunci untuk peningkatan produktivitas secara intensifikasi. Selanjutnya, pada dasarnya terdapat dua konsep peningkatan produksi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ekstensifikasi yaitu adalah program perluasan areal tanaman. Ya, kalau di sini konteksnya itu adalah tanaman jagung ya, sehingga areal yang diperluas itu adalah areal penanaman tanaman jagung. Selain memanfaatkan lahan kering juga lahan sawah, baik sawah irigasi maupun lahan sawah tada hujan melalui pengaturan pola tanam sesuai dengan syarat hidup dari komoditas yang akan kita tanam nantinya. Dan yang berikutnya yaitu adalah intensifikasi, yaitu adalah usaha peningkatan produksi jagung ataupun tanaman tertentu melalui program intensifikasi adalah dengan cara melakukan perbaikan teknologi dan manajemen pengelolaan dari kegiatan pertanian itu tadi. Seperti yang slide sebelumnya yang sempat saya jelaskan, intensifikasi itu adalah memperbaiki, entah itu menambah ataupun memperbaiki input yang nantinya akan kita berikan pada lahan yang kita miliki, seperti pemupukan, pengolahan tanah, ataupun perbaikan kesuburan dari tanah yang kita miliki. Nah, dua hal ini tadi kita harus menyesuaikan dengan sumber daya yang memang kita miliki. Jika memang sumber daya keuangan yang kita miliki dan sumber daya alam yang disediakan oleh alam itu mencukupi, maka ekstensifikasi bisa kita lakukan. Lain halnya kalau umpamanya terdapat di daerah yang mana memang lahan pertaniannya sudah sempit, maka yang harus kita pilih itu adalah intensifikasi, memanfaatkan, memperbaiki, atau menggunakan lahan yang kita miliki tersebut untuk menjadi atau dijadikan syarat tumbuh yang sesuai dengan komoditas yang kita akan tanam. Nah, contoh ekstensifikasi itu adalah dengan ekstensifikasi atau perluasan kegiatan pertanian, entah itu menggunakan agrosilvopastural, entah itu menggunakan agroforestry ataupun lain sebagainya. Hal ini juga nantinya akan berhubungan dengan perluasan lahan yang nantinya akan kita miliki. Berikutnya juga bisa dengan cara rehabilitasi lahan. Nah, berbeda halnya dengan intensifikasi. Kalau intensifikasi itu adalah memanfaatkan yang kita sudah punya, kita perbaiki, kita perbagus lagi. Entah itu dengan keadaan kesuburan tanahnya, atau mungkin kegiatan pertanian, cara budidayanya kita sesuaikan dengan komoditas yang kita miliki. Contohnya, kalau umpamanya kita memiliki lahan sawah, kemudian
ternyata kita ingin menanam tanaman-tanaman palawija, maka daripada itu lahan sawah yang kita miliki harus kita rubah terlebih dahulu seperti tegalan, ya, kemudian kita keringkan terlebih dahulu. Kalau umpamanya tidak kita lakukan hal-hal seperti itu, maka tidak akan mungkin tanaman-tanaman palawija tersebut bisa hidup dengan baik pada areal-areal atau lahan-lahan sawah yang harusnya diperuntukkan untuk tanaman-tanaman padi-padian seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya adalah penggunaan pupuk, ya, baik input secara organik maupun anorganik, kemudian membangun suatu irigasi, entah itu berbasis IoT, entah itu berbasis vertigasi, atau penyiraman yang mana airnya ini mengandung unsur hara yang memang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga efisiensi waktu, efisiensi tenaga, seperti itu. Kemudian selain itu juga penggunaan bibit unggul atau bibit yang memang bersertifikasi. Hal ini nantinya akan mempengaruhi potensi hasil yang bisa kita dapatkan di kemudian harinya ataupun saat panen nanti. Kemudian peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, suatu teknologi tidak akan dapat maksimal ketika penggunanya itu tidak memahami tentang teknologi tersebut tadi. Sehingga peran penyuluh, peran PPL ataupun dinas terkait ini sangat penting sekali guna mensosialisasikan suatu teknologi ataupun cara budidaya pertanian yang mana nantinya bisa memperbaiki dari budidaya yang memang dirasa kurang pas, ataupun nantinya ketika ada suatu teknologi baru, suatu mekanisasi baru yang membutuhkan sosialisasi, sehingga harapannya peran dari PPL, peran dari penyuluh itu bisa memaksimalkan dan meningkatkan suatu kemampuan dan kualitas tenaga kerja, khususnya adalah praktisi dari pertanian tersebut. Kemudian mekanisasi. Nah, mekanisasi ini pada dasarnya harus disesuaikan dengan spesifikasi lokasi. Kalau umpamanya nih, contohnya, kalau terdapat suatu traktor, ya, traktor mobil atau mungkin traktor besar, dan kemudian ternyata di daerah tersebut petaninya adalah petani-petani gurem, maka mekanisasi dengan traktor besar ini kurang efektif, seperti itu, ya, sehingga biasanya mekanisasi-mekanisasi dengan traktor besar ataupun mungkin menggunakan apa ya, kalau umpamanya di luar itu menggunakan pesawat dan lain sebagainya, itu karena luasan yang dimiliki oleh petani tersebut atau praktisi tersebut itu memang luas sekali. Sehingga kalau tidak menggunakan alat bantu seperti traktor besar ataupun pesawat capung ataupun lain sebagainya dalam kegiatan pertanian, maka itu akan membutuhkan waktunya sangat lama. Sehingga peran mekanisasi ini juga harus disesuaikan dengan spesifik lokasi dan spesifik kebutuhan yang nantinya diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui peran penyuluh di sini. Nah, oleh karena itu intensifikasi di sini walaupun saya ambil 5 poin, tetapi pada dasarnya mereka ini saling berhubungan. Berikutnya, nah, ketika kita berbicara mengenai tanaman jagung, maka terdapat 3 jenis umur atau berdasarkan golongannya terdapat 3 jenis umur tanaman, ya, khususnya adalah tanaman jagung. Contoh yang pertama adalah golongan berumur pendek atau genjah. Berumur pendek atau genjah ini rata-rata adalah memiliki umur panen yang pendek, sehingga nantinya ketika petani menggunakan umur genjah ini tadi, harapannya mereka bisa panen lebih cepat dibandingkan untuk golongan-golongan yang lainnya, seperti itu, dengan memiliki 75 sampai dengan 90 hari tergantung dengan varietas dan cara budidaya petani setempat, seperti itu. Karena mau tidak mau cara budidaya itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan dan hasilnya yang akan didapatkan nantinya, kayak gitu. Yang berikutnya yaitu adalah berumur sedang atau tengahan. Ya, di sini berumur sedang dan tengahan itu antara umur genjah dan nantinya pada umur golongan ketiga yaitu adalah berumur panjang. Nah, berumur sedang ini dia memiliki
umur panen yang lebih lama dibandingkan pada umur genjah, yaitu adalah di 90 sampai dengan 120 hari. Nggih, kan kemudian di sini ada beberapa contohnya, nanti rekan-rekan bisa mempelajarinya dan membacanya. Kemudian yang berikutnya itu adalah berumur panjang. Nah, berumur panjang ini dia memiliki umur panen yang paling lama dibandingkan dua jenis golongan umur jagung yang lainnya. Dan biasanya berumur panjang ini atau pada golongan ini terdapat pada varietas-varietas lokal. Seperti itu. Nah, dari ketiga ini biasanya dari petani menggunakan pada jenis golongan yang berumur pendek dan berumur tengahan. Karena apa? Karena itu tadi, ketika petani membudidayakan suatu komoditas, harapannya mereka ini mendapatkan hasil panen yang besar dan cepat. Sehingga pilihan pada berumur pendek atau genjah inilah yang menjadi opsi yang paling diminati oleh para petani. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa daerah masih menggunakan beberapa jenis tanaman-tanaman yang mana varietas-varietas lokal seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana syarat tumbuh dari tanaman jagung? Nah, kita akan berbicara mengenai syarat iklim yang dibutuhkan oleh tanaman jagung terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai syarat tumbuh jagung, ya kita harus mengetahui terdulu perbedaan antara cuaca dan iklim terlebih dahulu. Nah, kalau umpamanya kita berbicara mengenai cuaca atau weather, ya, kita akan berbicara mengenai kondisi dari atmosfer secara pendek. Yang mana kondisi yang dimaksud di sini adalah perubahan dari keadaan atmosfer itu dia cenderung singkat. Contohnya, dia ini bisa berubah dalam hitungan menit maupun jam. Seringkali kita menemui keadaan di mana mendung, kemudian hujan, tetapi baru berapa menit ternyata muncul panas lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan cuaca. Berbeda halnya dengan yang namanya adalah iklim. Kalau umpamanya cuaca itu tadi dia dalam waktu yang singkat, tetapi kalau iklim ini berbeda. Iklim ini ditentukan dari data yang dikumpulkan atau data cuaca yang dikumpulkan dalam periode yang cukup lama, seperti itu. Tidak hanya 1 tahun, tidak hanya 2 tahun, tetapi hingga puluhan tahun, yang mana nantinya kecenderungan iklim kecenderungan cuaca ini tadi atau perubahan cuaca ini tadi dia akan membentuk suatu pattern tentang iklim yang nantinya dibentuk dari cuaca itu tadi. Ya, contohnya kalau umpamanya ada iklim ya ada tropis, subtropis dan lain sebagainya. Yang mana memang penggolongan tropis dan subtropis ini didasarkan dari kecenderungan cuaca yang ada di sekitar situ. Kemudian perbedaan yang berikutnya yaitu adalah selain dari waktu yang mana kecenderungan dari cuaca ini lebih cepat, kemudian iklim itu lebih lama dalam periode waktu yang sangat lama, tidak hanya tahunan saja tapi sampai dengan puluhan tahun, tetapi ruang lingkupnya ini kalau umpamanya di cuaca dia memiliki ruang lingkup yang lebih kecil, entah itu daerah, entah itu dalam lingkup lebih singkat lagi desa ataupun lain sebagainya, tetapi dia memiliki kecenderungan yang sangat sempit seperti itu. Nah, berbeda dengan iklim. Iklim ini dia memiliki ruang lingkup yang sangat lebih luas lagi. Ya, contohnya itu adalah negara kayak gitu. Nah, ini merupakan perbedaan antara iklim dan cuaca. Nah, ini seringkali kita masih bingung nih antara cuaca dan iklim itu tadi. Nah, masuk kita ke syarat iklim jagung. Yang pertama, iklim yang dihendaki oleh sebagian besar tanaman jagung adalah daerah-daerah yang beriklim sedang hingga daerah beriklimnya subtropis ataupun tropis basah, seperti itu. Kemudian
jagung memiliki atau memerlukan curah hujan yang ideal sekitar 85 sampai dengan 200 mm per bulannya atau dalam kategori sedang dan harus merata. Pada fase pembungaan dan pengisian jagung atau biji jagung perlu memerlukan cukup air, sebaiknya jagung ditanam pada awal musim hujan dan menjelang musim kemarau. Seperti itu. Pertumbuhan tanaman jagung sangat memerlukan sinar matahari. Tanaman jagung yang ternaungi pertumbuhannya akan terhambat, ya, dan memberikan hasil biji yang kurang baik, bahkan tidak dapat membentuk buah. Nah, kalau umpamanya si tanaman jagung ini dia ini tergolong pada tanaman C4 atau dia memerlukan cahaya yang penuh, sehingga jarang sekali petani menanam jagung itu pada daerah-daerah yang ternaungi. Nah, kenapa? Karena kalau umpamanya dia ini ternaungi, maka yang terjadi adalah pembentukan buah atau pembentukan tongkol pada tanaman jagung akan terhambat. Ketika tongkol tidak terbentuk dengan maksimal, dengan baik, maka yang terjadi akan gagal panen di situ. Karena apa? Karena ya memang tanaman jagung itu pada dasarnya bisa dipanen beberapa bagian, ya, beberapa bagian. Bisa menjadi pakan, ya, bagian batang, kemudian bagian daunnya, kemudian bisa kita konsumsi untuk tongkolnya. Bisa waktu muda, ya, atau biasa kita kenal dengan putren, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tongkolnya. Nah, tongkol ini juga tergantung dengan varietas yang digunakan. Kalau umpamanya memang ini jenisnya adalah tanaman jagung manis, maka dia ini dipanen ketika masak susu atau fase R3 namanya. Nanti akan kita bahas terkait dengan fase tersebut. Kemudian kalau umpamanya memang jagung ini diperuntukkan untuk pipilan, maka nanti jagung tersebut akan dipanen ketika dia ini masak fisiologis atau dipanen ketika kering, seperti itu. Ya, sehingga tanaman jagung ini merupakan tanaman C4 di mana dia ini menyukai cahaya untuk bisa pertumbuhannya maksimal. Berikutnya, yang keempat yaitu adalah saat panen jagung yang jatuh pada musim kemarau akan lebih baik daripada ketika musim hujan, karena berpengaruh terhadap waktu pemasakan biji dan pengeringan hasil. Nah, khususnya adalah di tipe-tipe jagung yang mana ini digunakan untuk pipilan, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang berikutnya, bagaimana cara budidaya jagung? Nah, ketika kita berbicara mengenai budidaya, ya, tidak hanya pada tanaman jagung saja, secara umum itu terdapat 5 kegiatan. Okay. Kegiatan yang pertama yaitu adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini kenapa sangat perlu? Karena pada dasarnya pengolahan lahan itu ibaratnya membuat suatu rumah yang nyaman bagi suatu tanaman atau komoditas yang akan kita tanam. Kalau umpamanya rumah yang kita buat ini nyaman, ya, sehat, sesuai dengan kebutuhan orang yang ada di dalamnya atau sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan kita tanam, maka hasil yang nanti didapatkan juga akan baik, juga akan sehat, sesuai dengan potensi hasilnya juga akan maksimal, seperti itu. Sehingga pengolahan lahan ini pada dasarnya sangat menentukan sekali pertumbuhan tanaman yang nantinya didapatkan. Berikutnya adalah cara penanaman. Apakah perlu yang namanya pembibitan terlebih dahulu, persemaian terlebih dahulu, ya, atau mungkin langsung penanaman pada lahan. Kalau di jagung kita tidak perlu yang namanya persemaian terlebih dahulu, sehingga kita menanam tanaman jagung langsung pada lahan yang kita miliki. Ya, bisa kita berikan 2 biji di dalam satu lubang, atau 3 biji, atau bahkan 1 biji, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah perawatan. Perawatan ini termasuk penyiraman, penyemprotan pestisida ataupun lain sebagainya, yang mana memang perawatan ini sangat penting sekali. Ya, salah satunya adalah pembumbunan kalau umpamanya di jagung. Nah, kenapa harus dibumbun? Nah, ini merupakan salah satu perawatan yang memang terdapat pada jagung untuk memperkuat tegakan. Sehingga nantinya ketika ada angin kencang, ketika
terdapat akar kaitnya, itu bisa mendapatkan unsur hara yang bisa maksimal dari proses pembumbunan kayak gitu. Pembumbunan itu merupakan caranya peninggian, ya, peninggian eh, tanah ya pada area-area perakaran. Berikutnya adalah proses pemanenan, ya seperti yang saya bicarakan. Tipe jagung itu nanti apakah panen kering ya untuk jagung pipilan, atau mungkin adalah untuk jagung manis. Nah, ini proses pemanenannya akan berbeda. Ya, kalau umpamanya seperti yang digambar ini merupakan salah satu ciri pemanenan untuk tanaman jagung pipilan. Yang mana seringkali petani menggunakan sumber sinar matahari untuk mengeringkan biji jagung. Seperti itu ya. Dengan cara dibuka kemudian dimulai dipanen atau mulai dipetik ketika tanaman jagung tersebut atau tongkol jagung atau biji jagung tersebut sudah kering, seperti itu. Yang berikutnya adalah pasca panen. Nah, pasca panen ini berhubungan dengan penyimpanan, berhubungan dengan pengolahan produknya, dan masih banyak lagi. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengolah lahan jagung. Nah, pada dasarnya, sekali lagi seperti yang saya bicarakan, pengolahan tanah itu adalah membuat suatu lingkungan, suatu rumah yang nyaman bagi komoditas yang akan kita tanam. Seperti itu. Sehingga hal inilah yang nantinya menentukan sehat tidaknya tanaman jagung yang nantinya akan kita dapatkan. Polongan tanah bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah dan memberikan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan akar. Nah, kenapa akar itu sangat penting bagi tanaman? Karena pada dasarnya akar ini merupakan kepala keluarga ibaratnya. Kepala keluarga dari sebuah komponen tanaman. Ketika tanaman tersebut terserang penyakit akarnya sehingga akarnya tidak sehat, maka yang terjadi adalah bagian atasnya pun juga tidak akan sehat, seperti itu. Tetapi ketika akar ini bertumbuh dengan baik, akar ini bisa menyerap suatu unsur hara yang baik, maka pertumbuhan untuk bagian atas dari tanaman atau tajuk, biasa kita kenal dengan tajuk, maka tajuk tersebut juga akan baik pertumbuhannya. Ya, pengolahan lahan diawali dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Bila perlu, sisa tanaman yang cukup banyak itu dibakar, ya, atau bisa kita kembalikan lagi di lahannya, ya, karena harapannya kalau umpamanya dibakar di sini tuh abunya nanti akan kita kembalikan sebagai cadangan karbon, ya, khususnya adalah untuk pasokan karbon yang ada di tanah tersebut. Ya. Kemudian pembuatan bedengan setelah tanah diolah setiap 3 meter dibuat saluran drainase sepanjang barisan tanaman, lebar saluran 25 sampai dengan 30 dengan kedalamannya adalah 20 cm. Saluran ini dibuat terutama pada tanah yang drainasenya jelek. Nah, sehingga pembuatan bedengan ini biasanya ditentukan dengan kondisi lahan yang kita miliki. Kalau memang drainasenya jelek, ya, berarti kita harus membuat suatu jalur pembuangan airnya, ya, untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya banjir yang ada di situ. Berikutnya adalah jika tanah tersebut ternyata memiliki pH yang masam, ya, tingkat kemasaman tanah yang tinggi, ya, maka pengapuran, ya, pemberian kapur atau pemberian dolomit yaitu diperlukan untuk menstabilkan atau menetralkan pH tanah yang kita miliki, seperti itu. Kemudian kita masuk ke media tanam. Pada dasarnya tanaman jagung ini dia bisa tumbuh di macam-macam jenis tanah, seperti itu. Yang penting tanah tersebut kering, ya, karena tidak mungkin kita menanam jagung di lahan sawah kayak gitu. Karena apa? Karena nanti bisa terjadi pembusukan, ya, sehingga tanaman jagung di sini yang penting dia memiliki humus, ya, atau bahan organik, kemudian gembur, dan yang berikutnya yaitu adalah memiliki drainase yang baik.
ya. Kemudian tingkat kemasaman cenderung agak masam ke netral. Kemudian tanah yang dengan kemiringan kurang dari 8% dapat ditanami jagung karena di sana kemungkinan terjadi erosi tanah yang sangat kecil. Tetapi fakta di lapangan di daerah dengan slope kemiringan yang lebih dari 8% yang memang seharusnya tidak ditanami jagung itu tetap ditanami jagung. Seperti itu. Nah, kalau umpamanya kita membahas mengenai area-area yang harusnya konservasi kemudian kita tanam sebagai tanaman pangan, ini pada dasarnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Entah itu kebutuhan dari masyarakat yang di sana ataupun memang kebiasaan dari masyarakat di lingkungan sekitar ataupun lain sebagainya, itu menjadi bahan pertimbangan ketika kita menyarankan komoditas apa yang cocok atau kegiatan pertaniannya seperti apa yang cocok pada daerah-daerah dengan kemiringan slope yang eh, cenderung curam seperti itu. Nah, bagaimana cara menanam jagung? Ya, ini pada dasarnya adalah umum, ya, dan saya yakin rekan-rekan semuanya pernah melihat minimal orang menanam jagung seperti itu. Nah, penanaman di sini seringkali yang menjadi pembahasan itu adalah jarak tanam. Nah, jarak tanam di sini tidak bisa menjadi suatu pakem tertentu, ya, tetapi dari literasi saya mendapatkan di 75 kali 25 cm dan kemudian ada juga yang menggunakan 75 kali 50 cm. Nah, ini tergantung juga kondisi tanah yang eh, kita miliki. Kalau umpamanya tanah yang kita miliki itu memiliki kesuburan yang baik, maka jarak tanam itu bisa kita persempit untuk mendapatkan populasi yang lebih banyak. Ketika populasi yang lebih banyak itu bisa kita dapatkan, maka harapannya potensi hasil yang nanti kita dapatkan saat panen itu juga tinggi. Ya, jadi memanfaatkan atau mengoptimalkan populasi dalam setiap luasan tertentunya. Tetapi kalau umpamanya memang lahan yang kita miliki ini termasuk lahan-lahan yang marginal atau kahat akan unsur hara atau miskin akan unsur hara, maka jarak tanam yang kita aplikasikan itu cenderung dengan jarak tanam yang lebih luas seperti itu. Karena apa? Karena kita perlu memperbaiki kesuburannya terlebih dahulu sehingga mengurangi adanya kompetisi antar tanaman khususnya dalam penyerapan unsur hara seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di perawatan. Perawatan yang pertama itu adalah pemupukan. Nah, pemupukan di sini anjuran dosis yang biasa yang digunakan itu adalah 200 sampai 300 kg per hektarnya untuk urea, kemudian 75 sampai 100 kg per hektarnya untuk SP36 ya untuk fosfornya dan 50 sampai dengan 100 kg per hektarnya untuk kaliumnya seperti itu. Ini adalah dosis rata-rata yang dianjurkan, ya. Dan dosis tersebut adalah dosis yang digunakan untuk satu kali musim tanam, seperti itu. Nah, adapun cara dan dosis pemupukan untuk setiap hektarnya, biasanya untuk dosis anjuran ini itu diberikan tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali dengan pembagiannya adalah pemupukan dasar sepertiga untuk pupuk urea, satu bagian untuk pupuk SP36, ya, karena SP36 ini dia tidak mudah hilang, tetapi dia ini apa ya, pada daerah atau jenis-jenis tanah tertentu dengan kemasaman yang tinggi itu dia terhelat seperti itu atau terjerap dengan Fe maupun Al sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, ya. Kemudian sepertiga bagian pupuk KCl diberikan saat musim tanam dengan ketentuan yaitu adalah 7 cm dari parit ke kiri dan kanan lubang tanam sedalam 5 cm lalu ditutup tanah, ya. Kemudian ada susulan yang pertama, kemudian juga ada susulan yang kedua. Nah, setelah dilakukan pemupukan barulah nanti ditutup dengan tanah, kemudian dilakukanlah penyiraman. Nah, penyiraman di sini harapannya adalah membantu untuk melarutkan pupuk yang kita berikan itu tadi sehingga akar tanaman atau tanaman lebih mudah untuk menyerap unsur hara dari pupuk yang kita berikan. Seperti itu.
Ini dilakukan penjarangan atau penyulaman ya. Nah, penjarangan ataupun penyulaman ini berguna untuk mengurangi kompetisi dan menjaga populasi yang kita harapkan. Penjarangan itu adalah maksudnya bertujuan untuk menentukan jumlah tanaman per lubangnya sesuai dengan yang dikehendaki. Contohnya, kalau umpamanya saat kita menanam, satu lubang kita beri 5 biji, kemudian ternyata alhamdulillahnya lima-limanya hidup semuanya, itu tidak mungkin kita pelihara lima-limanya di dalam satu lubang. Karena apa? Karena nantinya terdapat kompetensi dalam penyerapan unsur hara yang cukup masif di situ. Efeknya adalah pertumbuhan tanaman tersebut itu tidak akan bisa maksimal, kemudian hasil yang kita dapatkan pun tidak akan maksimal juga. Sehingga penjarangan di sini perlu dilakukan. Entah satu lubang itu kita sisakan 2 tanaman atau bahkan cukup 1 tanaman saja. Seperti itu. Kemudian penyulaman ini bertujuan untuk mengganti benih atau tanaman yang tidak tumbuh atau mati. Tujuannya adalah untuk mempertahankan populasi atau jumlah tanaman perluasan lahan tertentu yang kita hendaki. Harapannya dengan populasi yang terjaga, maka perhitungan kemungkinan potensi hasil yang akan kita dapatkan itu juga akan terjaga juga. Seperti itu ya. Penyiangan dan pembumbunan, ya penyiangan itu adalah pembersihan lahan dari gulma, ya karena ini penting sekali. Karena kalau umpamanya semakin banyak gulma di lahan yang kita sedang budidayakan suatu tanaman, itu lebih banyak gulmanya, yang terjadi adalah kita budidayanya bukan budidaya tanaman utama, kita bukan budidaya jagung, ya, tetapi mungkin putri malu di sana, krokot dan lain sebagainya, ya, sehingga unsur haranya takutnya adalah lebih banyak diserap oleh gulma itu dibandingkan pada tanaman yang kita budidayakan, sehingga penyiangan itu perlu dilakukan. Nah, pembumbunan di sini dilakukan bersamaan dengan penyiangan, dengan tujuannya adalah memperkokoh posisi batang sehingga tidak mudah rebah atau tidak mudah roboh, ya, meninggikan area-area perakaran, ya, atau meninggikan tanah, ya, pada area-area perakaran sehingga tanaman tersebut itu lebih kokoh dan bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah itu lebih maksimal lagi. Ya. Penyiraman ini setelah benih ditanam dilakukan penyiraman secukupnya kecuali bila tanah telah lembab. Namun menjelang tanaman yang berbunga, air yang diperlukan lebih besar. Ya, karena apa? Karena ketika tanaman itu berbunga, dia ini akan rentan sekali atau sangat sensitif sekali dengan keadaan lingkungan yang ada. Ya, kalau umpamanya tanaman tersebut stres pada saat pembungaan, maka kemungkinan besar bunga tersebut juga akan mudah rontok seperti itu, ataupun pertumbuhan atau perkembangan dari sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina dari tanaman tersebut tidak akan maksimal. Kalau umpamanya tidak maksimal seperti apa? Ya, maka hasil yang didapatkan juga tidak akan maksimal, bahkan tidak akan terbentuk buah ataupun tongkol seperti itu. Ini ya hamanya biasa yang kita temui adalah lalat bibit, kemudian penggerek batang. Biasanya di sini ketika kita menemukan hama itu disertai dengan ciri-ciri khusus, ya, entah itu kotoran yang ditinggalkan, entah itu adalah jenis gigitan yang ditinggalkan, itu biasanya mencerminkan hama yang sedang menyerang. Itu ya. Kalau penyakit di sini yang sering kali menjadi perhatian, ya, penyakit kritisnya dari sebuah jagung itu adalah penyakit bule. Kayak gitu. Ketika tanaman jagung ini kena penyakit bule, maka tanaman jagung tersebut itu tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal, bahkan tidak akan bisa menghasilkan tongkol. Kayak gitu. Dan ini disebabkan oleh jamur. Hingga ketika terdapat serangan bule pada suatu tanaman jagung, jangan sampai tanaman jagung tersebut itu menyentuh tanaman yang lainnya, atau bahkan ketika kita mencabut tanaman jagungnya sudah kena bule, itu di
digerak-gerakkan, memang sengaja digerak-gerakkan seperti itu. Maka ketika kena angin itu merupakan salah satu penyebaran bule yang paling cepat dengan spora-spora yang ada di jamur penyebab bule itu tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mengendalikan? Caranya adalah dengan cara memusnahkan langsung tanaman yang kena bule itu tadi, ya, dengan entah itu dengan memplastiki terlebih dahulu kemudian dibakar atau membuangnya pada area yang agak jauh dari area penanaman jagung itu tadi. Ya, ada juga penyakit karat, penyakit bercak daun ataupun penyakit tongkol dan busuk biji. Kayak gitu. Ini penyakit-penyakit yang sering kali kita temui, ya. Maka ada beberapa perusahaan ya jagung yang mana memang dia mengeklaim varietasnya tahan terhadap bule, tahan terhadap bercak daun dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang penyakit-penyakit inilah yang seringkali menjadi perhatian karena dapat mengakibatkan kegagalan panen pada tanaman jagung. Oke, bagaimana cara panen jagung? Nah, ini ya, panen itu merupakan suatu rangkaian proses atau tujuan dari suatu kegiatan pertanian, dari suatu kegiatan penanaman itu ya panen itu tadi, ya, sehingga hasil panen jagung itu atau suatu komoditas tidak semua berupa jagung tua atau matang fisiologis, tergantung dari tujuan panen. Seperti yang saya jelaskan pada slide yang sebelumnya, kalau umpamanya yang kita tanam itu adalah tanaman jagung manis, maka manenannya itu tidak sampai dengan masak fisiologis atau matang fisiologis atau panen kering, tidak, tetapi ketika jagung tersebut masuk pada fase R3 atau masak susu. Kayak gitu. Karena apa? Karena jagung itu ketika dia masuk fase R3 atau masak susu, dia mengalami kadar glukosa atau kadar gula atau kadar BRIC yang paling tinggi dibandingkan untuk fase-fase yang lainnya kayak gitu. Nah, cara panennya umur panen 86 sampai 96 hari setelah tanam atau tergantung dari varietas yang kita miliki. Jagung siap dipanen dengan tongkol atau kelopot mulai mengering yang ditandai dengan adanya lapisan hitam pada bagian biji ya atau bagian lembaga biji. Biji kering, keras, dan mengkilat apabila ditekan tidak membekas. Nah, ini adalah ciri-ciri panen untuk tanaman-tanaman jagung pipilan seperti itu. Nah, ini kita masuk ke pasca panen. Ketika kegiatan pasca panen itu terdapat 4 kegiatan inti. Yang pertama itu adalah pengupasan, ya. Pengupasan ini di sini tergantung ya. Kalau umpamanya jagung manis berarti dia dipanen dengan klobotnya kayak gitu. Jarang sekali ketika tanaman jagung manis itu dijual dengan klobot yang terpisah seperti itu. Berbeda kalau umpamanya kita berbicara mengenai jagung pipilan. Jagung pipilan ini harus dikupas terlebih dahulu. Karena apa? Karena untuk membantu proses pengeringan ya atau proses kedua ini. Proses pengeringan ini biasanya dilakukan ketika dia ini masih di klobotnya ya atau sebelum pemipilan dan juga ketika sudah dipipil kayak gitu. Biasanya dilakukan ada yang melakukan di dua-duanya pengeringan dan pemipilan atau saat ketika masih memang di tongkolnya seperti itu. Nah, pemipilan ini adalah proses pemisahan antara biji dan tongkolnya ya dengan menggunakan alat ataupun secara manual seperti itu. Berikutnya ketika sudah pemipilan maka ada yang namanya pensortiran. Pensortiran ini berdasarkan dengan grade-nya ya, ukurannya, warnanya, bentuk kepingannya ataupun lain sebagainya itu merupakan salah satu penilaian yang menjadi fokus dalam sebuah kegiatan pensortiran, mana yang layak dan mana yang tidak, seperti itu. Itu saja dari saya terkait dengan budidaya jagung ya. Jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar ataupun ketika ada yang perlu didiskusikan silahkan untuk bisa
diketik pada kolom komentar. Kita belajar bersama, kita bertani bersama. Karena apa? Karena jika tidak ada pertanian, maka tidak akan ada kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.